Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Eko di channel Eko Agus Triswanto. Jadi saat ini ada request atau permintaan pembahasan soal gitu ya, soal pecahan untuk peserta didik sekolah dasar. Di sini akan membahas terkait dengan pecahan atau mengkonversi pecahan ya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi campuran dan sebagainya ya. Akan tapi sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe dulu channel saya, di like, share kalau bermanfaat gitu ya. Kemudian jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Oke, lanjut langsung saja pada soal ya. Jadi ada beberapa soal yang akan kita bahas. Ini salah satu contoh soalnya adalah, sekarang ada soal seperti ini, nomor 1 ya. Ada soal pecahan 24 bagi 5 ya gitu kan. Ini diminta untuk dirubah menjadi ya, menjadi pecahan campuran. Ini kan pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu artinya adalah ada bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan biasa gitu ya. Jadi caranya gimana ya? 24 bagi 5 kalau diubah menjadi pecahan campuran itu adalah kita membagi 24 ini dengan 5 ya. 24 bagi 5, carilah kelipatan 5 yang mendekati dengan 24 kan gitu ya. Berarti berapa itu? 20 ya. 20 bagi 5 hasilnya berapa? 4. Berarti kita tulis di sini adalah 4. Nah, 4 kali 5 kan 20, maka sisanya kan masih ada 4 ya. Kita tulis di mana? Sebagai pembilang. Nah, ini ada pecahan lagi, ini pecahan biasanya. Ini pecahan biasa ya. Sedangkan ini ada bilangan bulatnya. Jadi 4 per 5 ini adalah pecahan campuran. Hasil dari merubah pecahan biasa 24 per 5 menjadi pecahan campuran, menjadi 4 per 5 ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ini ada pecahan biasa, yaitu 6 per 7 begitu, diubah menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan desimal. Oke. Nah, di sini bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu kita membagi aja, pembilang dibagi penyebut dan gitu ya. Kita bisa menggunakan kalau bahasa Jawanya adalah prokapit ya gitu ya. Jadi di sini ada 6 dibagi dengan 7. Oke, 6 bagi 7. 6 bagi 7. Nah, ini ada bilangan pembaginya lebih besar daripada bilangan yang dibagi kan gitu ya. Maka ini kan kita tidak bisa ya, artinya lebih kecil ini. Maka kita bisa di sini adalah mendapatkan 0 menjadi bilangan puluhan. Akan tapi di sini kita berikan angka 0 juga dan dikasih koma ya. Sekarang kita bagi 60 dengan 7 ya. 60 bagi 7 itu adalah bilangan berapa yang mendekati 60? Perkalian 7 mendekati dengan 60 berapa? Yaitu adalah 8. Nah, 8 kali 7 itu adalah 56. Nah, sekarang dikurang ya, 60 dikurang 56 itu adalah 4 ya. Kemudian kita turunkan 0 lagi jadi 40 bagi 7 itu hasilnya adalah 5 kali 7 adalah 35. Oke, sorry ini kurang lagi. Nah, 40 dikurangi 35 adalah 5 ya kan. Kita tambah 0 lagi jadi 50 di sini. Nah, 50 bagi 7 berapa? 50 bagi 7 itu adalah mendekati adalah 7. Nah, 7 ini adalah dikali 7 adalah 49 kurangi 1. Nah, ini sudah ada 3 angka di belakang koma, 3 angka desimal ya. Saya kira sudah cukup ya. Berarti 6 per 7, pecahan biasa 6 per 7 ini kalau dijadikan pecahan desimal itu sama dengan 0,857. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut untuk soal-soal berikutnya ya. Selanjut untuk soal-soal berikutnya. Oke, saya ambil. Ini ada soal berikutnya. Nah,
soal berikutnya adalah bentuk persen dari, ya ini saya tulis ini adalah nomor 3 gitu ya, bentuk persen dari bentuk persen dari 0,3 adalah titik-titik gitu ya. Nah, bentuk persen dari 0,3 ini kan pecahan desimal ya, pecahan desimal kita rubah ya, kita ubah 0,3 itu kan kalau kita buat menjadi pecahan biasa, satu angka di belakang koma, depannya adalah 0, maka ini adalah 3/10 ya. Sementara persen itu kan per 100 ya, persen itu adalah per 100, maka ini kan tujuannya nanti biar menjadi per 100, maka dikalikan berapa ya, dikalikan 10, ini juga dikalikan 10 dikali 10 adalah 100, 3 dikali 10 adalah 30. Nah ini kan sudah per 100, kan diminta persen, maka 30/100 itu sama dengan 30%. Oke, gampang ya. Oke, lanjut. Ada lagi soal bentuk pecahan ya. Oke, jadi ada pertanyaan begini, bentuk pecahan oke biasa dari 4,5. 4,5 berarti kalau ada tanda komanya adalah pecahan desimal ya. Bentuk pecahan biasa dari 4,5 ya. Pecahan biasanya bagaimana? Kita lihat. Nah, di sini ini kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya adalah per 10 ya, per 10. Berarti bisa kita rubah menjadi seperti ini. Nah, 4,5 itu sama artinya dengan 45/10. Nah, 45/10. Jadi bilangan kalau belakangnya angka koma, di belakang desimal adalah satu angka, maka dia adalah per 10. Jadi ini adalah pecahan biasa dari 4,5. Kalau misalkan ini mau sederhanakan bisa ya, sama-sama dibagi dengan 5, maka dia menjadi 9/2 itu ya. Oke, paham ya. Oke, lanjut. Ada lagi soal bentuk pecahan biasa dari, nah, bentuk pecahan biasa dari 8/2/3. 8/2/3. Jadi itu ada pecahan campuran, diminta untuk merubah menjadi pecahan biasa. Oke ya, bagaimana caranya? Nah, jadi caranya kalau ada bilangan pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa, itu adalah ya, penyebut ini dikalikan. Nah, ini dikalikan kali ya dengan bilangan bulat yang ada di sini. Kemudian setelah itu hasilnya ditambah dengan, nah, ditambah dengan 2 ini. 8 dikali 3 itu 24, ditambah dengan 2 ya kan, berarti 26. Ini jadi pembilangnya. Nah, jadi sekali lagi ya, 3 dikali 8 itu 24 ditambah dengan 2, 26 per penyebutnya tetap 3. Itu adalah bentuk pecahan biasa ya, bentuk pecahan biasa dari 8/2/3. Paham ya? Oke, jadi caranya begitu. Oke, ini ada soal lagi. Oke ya, pecahan desimal dari, nah oke, pecahan desimal dari berapa ini, 26% ya, 26%. Oke, 26% ya kan, 26% itu kan sama artinya dengan berapa? Persen kan per 100 ya, berarti kan 26/100
100. Nah, kalau ada seperti ini ya sudah, tinggal merubah menjadi pecahan desimal itu adalah, ini kan sudah 2 angka ya, berarti ini adalah 0,26 ya. Jadi ini adalah 26/100. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, lanjut. Ini saya taruh di sisi sebelah kanan sini. Oke. Di sini ada lagi soal pecahan desimal dari ya. Pecahan desimal dari pecahan desimal dari 1/4/5. Nah, 1/4/5 ya, 1/4/5 adalah gitu ya, titik. Oke, jadi untuk mempermudah untuk menjadikan pecahan desimal, kita bisa merubah pecahan campuran. Ini pecahan campuran ya, dirubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Jadi 1/4/5 sama dengan ini dikalikan pecahan biasa, jadikan pecahan biasa. Caranya gimana? Tadi kan ini dikali ya, ini ke sini 5 dikali 1 ya, hasilnya nanti ditambah bilangnya, ditambah 4. 5 kali 1 5, 5 tambah 4 itu adalah 9/5. Nah, ini kan pecahan campuran. Pecahan desimal itu, cara untuk merubah biar menjadi pecahan desimal itu dibuat per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, ini kan sudah per 5, kita jadikan per berapa? Kita jadikan per 10. Nah, biar menjadi per 10, ini 5 ini dikalikan berapa? Dikalikan 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Maka di sini menjadi 9 kali 2 adalah 18. Oke ya. Caranya gimana untuk menulis menjadi pecahan desimal? Kita tulis pembilangnya saja dulu ya. Ini sama dengan kita tulis 18. Kemudian kita lihat per 10 ya kan. Kalau per 10 berarti dia pasti akan ada satu angka di belakang koma, maka ditaruh di sini komanya. Nah, berarti 1,8 itu sama artinya dengan 18/10. Oke. Lanjut. Ini adalah ada soal begini. Bentuk persen dari 1/8 ya. Bentuk persen dari 1/8. Nah, jadi gini, kita kan untuk menjadikan per 100 kan biasanya kan dikalikan persen itu kan dijadikan per 100 ya kan. Sementara 8 ini kan kalau dikalikan dilipatkan gitu kan nggak bisa jadi 100 ya. Bisanya nanti bisa jadi 1000 ya. Bisa kita buatkan jadi per 1000 dulu ya, baru nanti kita buat per 100. Kita buat per 1000 dulu saja nggak apa-apa. Ini biar jadi 1000 dikalikan berapa ini ya, kita kalikan. Nah, kita kalikan saja. Ini adalah 8 dikali dengan 125. Ini biar menjadi per 1000. Oke, nanti kita bisa buat menjadi per 100. 8 karena pembilangnya dikalikan penyebutnya dikalikan 125, maka tadi juga dikalikan 125. Maka ini 125 karena 1 dikali 125. Ini kan per 1000. Ini kita mau jadikan per 100 ya. 125 per 1000 ini akan dijadikan per 100 biar menjadi persen gitu ya. Maka ini dibagi dengan 10, ini juga dibagi dengan 10 kan gitu ya. Berarti 1000 bagi 10 adalah 100. Pembilangnya ini 125 dibagi 10 hasilnya adalah berapa? 12,5. Nah kan? Nah, karena ini sudah 12,5 per 100, maka jawabannya adalah 12,5%.
Oke ya, paham ya. Oke, lanjut. Ini ada soal begini. Ada soal bentuk persen dari 2/10 ya. 2/10 ya dijadikan persen. Dijadikan persen. Oke, dijadikan persen. Maka bagaimana caranya? Ini dijadikan pecahan biasa dulu. 2/10 dijadikan pecahan campuran dulu, menjadi sama dengan 10 dikali 2 adalah 20, 20 tambah 2 adalah 22/10, ya kan. Dijadikan persen kan berarti menjadi per 100, ya kan. Nah, ini dijadikan per 100. 10 biar menjadi per 100 kan dikalikan dengan 10. Karena penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10. Di sini adalah 22 dikali 10, hasilnya adalah 220. Nah, ini kan sudah dalam bentuk persen, ya kan. Berarti tinggal merubah saja. Jadi kan 220 ya persen ya. Oke, sementara itu untuk sesi video yang saat ini tentang terkait dengan pecahan ya. Berikutnya nanti juga akan ada beberapa soal lagi yang akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Semangat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.